Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa abduni muslimin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya hingga detik ini. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam kita sampai di akhir nanti tidak pernah melupakan rasa bersyukur kita kepada Allah, karena kita sampai detik ini masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan rezeki sampai detik ini. Salawat dan salam mari kita curahkan dan tumpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai pada kita. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya sampai di akhir zaman. Sahabat subscriber YouTube dan YouTuber, malam ini saya ada acara untuk menelusuri suatu tempat, katanya penuh misteri dan juga penuh fenomena, banyak cerita, banyak penampakan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bisa menghibur anda-anda sekalian. Di bulan Ramadan ini ternyata masih ada seperti itu. Mari kita saksikan menuju area tersebut. Terima kasih. Lumayan jauh ya. Iya, jadi dulu itu di sini banyak pembuangan mayat di sini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sih, tapi untuk kesini-sininya aman juga. Ya mudah-mudahan. Iya, korban pembunuhan berantai ya seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini alhamdulillah aman, dan juga untuk kita nyaman juga lingkungan. Ya, biasanya ada fenomena apa aja, Ustaz? Apakah penampakan atau ada sosok-sosok gaib yang mengganggu masyarakat sini, Ustaz? Ada dulu mah, cuman sekarang mah udah agak mendingan karena banyak penduduk kali ya, banyak penduduk, terus aman-aman aja. Terus kita kebetulan kan ini nggak muncul makhluknya. Apa kita lanjut kemana? Apa kita sampai di sini dulu? Apa gimana? Apa cari tempat lain untuk esok harinya? Apa gimana? Kita cari tempat lain dulu, Ustaz, ya, mumpung waktu kita masih panjang. Ya boleh. Saudara, cukup hari ini kita nyampe di sini dulu. Mungkin kita lanjut ke ke tempat-tempat berikut yang menyeramkan dan juga yang penuh fenomena dengan cerita-cerita warga, dan juga banyak makhluk-makhluk mengganggu. Contoh dari makhluk-makhluk halus ya. Sehat, Ustaz? Kira-kira kita mau ngupas misteri tentang apa nih, Pak Ustaz? Ya kalau misalnya mengupas sejarah di Gunung Sindur ini tentunya mengupas sejarah pembunuhan dulu ya. Baik, Ustaz. Yang sampai detik ini masih bahasanya masih gentayangan ya. Masih sering muncul ketika warga lewat jam 12, jam 1 malam ya. Penampakan muncul dan tiba-tiba ada seekor monyet lah dan sebagainya. Kadang-kadang muncul tiba-tiba hilang.
sering bergantian. Dan sering warga Risu juga bahwa di suatu tempat ini banyak cerita-cerita mistis ya. Apakah potensinya sangat mengganggu Pak Ustadz? Kalau mengganggu sih enggak, cuman mungkin ya bagi orang-orang yang merasa terganggu kalau bagi kita ya enggak. Gitu, karena mereka juga masing-masing, mereka hidup dengan alamnya sendiri, kita hidup dengan alam kita. Baik Pak Ustadz. Cuman hanya prasangka negatif manusia yang kadang-kadang mereka mengganggu kita pada mereka seperti alam mereka. Seperti itu. Apakah nanti kita akan mengadakan pembersihan untuk membantu masyarakat sini yang sering diganggu Pak Ustadz? Insya Allah kalau bisa, insya Allah ada bahasanya kan, kalau dari zaman kita dulu kalau bahasanya pindahin rumah, jadi rumah mereka kita pindahkan ke tempat yang lain yang aman, jauh dari ganjang kawan. Ini tempat ini juga auranya panas banget nih badan saya Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz melihat ada tanda-tanda atau mendeteksi atau ada makhluknya atau ada energi negatif itu awalnya kan negatif dari makhluk tersebut dengan kita itu beda. Iya Pak Ustadz. Mereka hidup di api, nah kita hidup dengan normal dari air, api, tanah dan sebagainya. Dan mereka itu hidup di api, jelas berbentrokan dengan hawa negatif dengan positifnya kita. Jadi setiap detik kita melangkah kemanapun ada makhluk tersebut pasti merasa diri kita itu panas. Seperti itu Jadi berlawanan. Cuman kalau kita nggak merasa nggak ganggu mereka, mereka pun tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu. Iya. Tadi perjalanan ke sini saya sempat melihat sekelebetan cahaya. Apakah itu berbentuk pusaka atau hanya penampakan saja dari sosok makhluk astral itu Ustaz? Ya itu mungkin seketika doang gitu. Apakah tadi pas saya datang tadi ada berbentuk kelebatan cahaya gitu Ustaz? Apakah itu sosok penampakan dari makhluk astral atau itu suatu perwujudan dari sebuah mustika ataupun pusaka yang kira-kira Pak Ustadz deteksi dari wilayah ini? Kalau di wilayah ini untuk pusaka itu kurang ya, kurang, nggak begitu misteri banget ya. Mungkin sesuatu makhluk yang sakral lewat di saat kita lagi mengadakan acara seperti ini, mungkin mereka ingin silaturahim terhadap kita. Kan ada bahasa mengatakan bahwa silaturahim itu bukan hanya sekadar dengan manusia aja, tapi seluruh makhluk Allah, dan kita juga silaturahim terhadap sesama manusia. Terakhir kita bisa silaturahim terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Silaturahim dengan diri kita agar kita saling mengenal siapa diri kita dan siapa mereka. Ternyata kalau kita pikirkan dengan pikiran yang jernih, mereka pun sama ciptaan Allah, kita pun sama ciptaan Allah. Begitu. Oke Mas. Nanti apalagi tadi ya? Berarti kan tadi kita ada dulu ya. Jadi kan kita ada adegan pengambilan itu ya. Ngomongnya gimana ya enak Mas ya? Tadi kan videonya udah masuk kan yang disitu pengambilan. Oh iya, batu tadi kita bahas batu sedikit ya. Terus video sebentar ya. Masalah. Terus kenapa dia bisa melebur ke alam gaib Pak Ustadz, seperti misalkan ada sebuah keris atau mustika yang usianya udah puluhan tahun, ratusan tahun karena pemiliknya sudah meninggal dan dia menghilang film gitu, dia masuk ke alam gaib, itu gimana prosesnya dan gimana caranya Pak Ustadz? Sebetulnya kalau misalnya masuk ke alam gaib, manusia itu hanya sebagian ya, nggak semua. Kalau bahasa orang-orang sakti dulu seperti sesepuh kita itu namanya sukma, dan jiwanya itu beliau masuk ke alam gaib, ke alam sakral, tapi raganya di rumah ataupun di tempat tirakatnya beliau itu Allahu alam. Mereka yang memiliki, dan artinya pemberian dari Allah itu sebagai karomah ya, bukan manusianya sendiri yang memiliki segalanya. Antara yang film ataupun bahasanya moksa ya, ataupun bahasanya apalagi, itu urusan Allah dan bukan urusan kita. Masalah beliau ataupun siapapun mereka, antara dia masuk ke alam gaib itu urusan mereka. Yang pada intinya yang saya mengetahui, semua atas dasar karena izin Allah ya. Tanpa izin Allah itu nggak ada satupun manusia yang bisa nembus kemanapun.
Jangankan kita masuk ke alam gaib, kita sendiri aja untuk melangkahkan kaki ini, menggerakkan kaki ini, ataupun melangkah kemanapun tanpa izin Allah, kita nggak bisa apa-apa. Berarti wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Dan karena kita nggak punya daya dan kekuatan, semua atas kehendak Allah gitu. Jadi kalau kita terlalu percaya dengan manusia masuk ke alam gaib begini, nah pertanyaannya, jangankan masuk ke alam gaib, untuk alam nyata aja kita masih bingung untuk ketemu orang, apalagi ke alam gaib segitu banyaknya isinya gitu. Bagaimana cara dia adaptasi dengan mereka gitu. Dengan manusia sendiri aja silaturahim udah susah gitu. Oke, baik Pak Ustadz. Kira-kira ada kesan moral nggak nih tentang perjalanan kita malam ini gitu? Kalau kesan moralnya buat saya pribadi, untuk kawan-kawan semua, untuk sahabat-sahabat saya, untuk penonton juga, yakinkan segala sesuatu, jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang tidak pernah kita rasakan dan tidak pernah kita tahu. Belajarlah untuk kita mengetahui segala sesuatu yang pernah kita lihat, termasuk kita percaya dengan agungan Allah, keyakinan kita terhadap Allah, dan percaya adanya Allah. Sesuatu yang pernah kita rasakan berbentuk nikmat, keimanan kita, dan kenikmatan sehat kita, panjang umur, dan sehingga kita masih bisa membuka mata di pagi hari, melihat keindahan alam ciptaan Allah, masih bisa menghirup udara di pagi hari, itu udah luar biasa nikmat. Jadi pesan saya, tetaplah selalu bersyukur kepada Allah, dan tetaplah selalu minta kepada Allah, dan selalulah berzikir terhadap Allah. Jangan pernah lupakan rasa bersyukur, dan jangan pernah tinggalkan ibadah, sholat, dan beramal soleh di jalan Allah. Dan juga jangan pernah tinggalkan bersolawat agar kita digampangkan rezeki, sehat, dan kita butuhkan rahmat dari Allah, dan kita juga butuhkan syafaat dari Rasulullah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang mendengar dan juga yang melihat. Matiin aja. Matiin. Matiin aja. Pemirsa YouTube dan YouTuber yang saya cintai, mudah-mudahan dengan perjalanan kami malam ini menjadi suatu hikmah dan sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita selalu yakin terhadap Allah, tidak pernah yakin dengan apapun makhluk selain kepada Allah, dan minta selain kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi dan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, yang tidak pernah lepas dan bersyukur nikmat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.